Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat pagi. Pemekaran Provinsi Papua Barat Tengah, Bom Rai Raya. Agenda ini dulu pernah disuarakan Ali Mukhtar, tapi dari Bom Rai, daerah otonomi baru, insya Allah Provinsi Bom Rai Raya. Amin. Dengan Kaimana, Bintuni tidak terlalu bernafsu soal Papua Barat Tengah. Apa sih urgensinya? Dasar hukumnya kan ada untuk pemekaran. Dan itu berlaku kok, sudah jadi undang-undang. Kapanpun juga bisa kok dimekarkan. Sudah bisa jadi jurisprudensi, dasar hukum untuk pemekaran. Jadi, urgensinya apa sih saat ini? Kepentingan 2024, tidak ada alasan lain. Itu kepentingan kalian. Kenapa? 2023 kalian selesai. Jadi kalian butuh satu bargaining untuk menjual kalian di 2024. Kalian lupa. Untuk Fafak lupa kan? Kasus korupsi kalian itu masih segitu banyak. 2023 salah-salah UT itu ditangkap. Bicara jujur saja, kepentingan apa dibalik urgensi pemekaran Papua Barat Tengah? Apa urgensinya? Untuk orang asli Papua. Kalau bicara orang asli Papua, kalian dua ini sudah tidak jadi bupati. Kalian orang asli Papua kan? Terus di Fak-Fak, kenapa orang Papua selalu jadi nomor 2? Orang asli Papua itu. Kalau bicara soal kepentingan negeri itu buat saya omong kosong. 2024 itu tahun politik, 2023 ini tahun politik untuk ngejar 2024. Jadi berbondong-bondong butuh lahan baru. Kalaupun bicara kepentingan orang asli Papua, yang dibutuhkan itu bukan provinsi, tapi pemerataan. Terus bupati-bupati jangan korupsi. Itu lebih betul. Kalau mau bicara itu pemekaran kabupaten, itu lebih penting. Kalian punya agenda itu. Pemekaran Kokas, sudah bicara kah? Dia punya wakil bukan orang Kokas kah? Wih, dia punya wakil andalan ini. Yohana Hindom. Kakak, hei, kau anak Kokas kah? Baru kau lupa kah bicara Kokas? Pemekaran Kokas itu lebih penting. Kokas itu 10 tahun lebih. Tidak ada moratorium toh? Kenapa tidak ada yang bicara Kokas? Tapi bicara Bom Rai Raya, pemekaran Papua Barat Tengah. Mau dia punya bupati, mau dia punya wakil. Dia punya wakil nama paling pertama itu. Untuk pemekaran. Baru untuk Kokas kalian lupa kah? Bicara kepentingan negeri. Kokas itu sudah 10 tahun lebih. Jangan waktu kalian kampanye buat kemarin 2000, kepentingan kalian itu 2020. Kalian bicara kita akan dukung pemekaran Kokas untuk dapat suara. Untuk bisa jadi wakil bupati. Untuk bisa jadi bupati. Setelah jadi kalian lupa kan? Atau agenda pemekaran Kokas itu hanya tanggung jawab Afid kan? Kalian tidak pernah bicara soal Kokas. Yang bicara itu yang saya ingat cuma Afid, Romagesan. Sama satu lagi dulu ada orang Hanura. Ibu-ibu kah siapa namanya? Sungguh saya lupa. Baguna kah? Baguna Palisoa. Dia bukan anak negeri. Tapi dia bisa bicara soal Kokas. Kalau Afid kita sudah tahu. Afid itu jadi korban, kalian ada bicara kan? Siapa yang peduli dengan Afid? Afid itu demi masyarakat itu dia masuk penjara. Dia bukan penikmat anggaran. Bukan semacam UT. Afid itu masyarakat datang dia bantu. Dia tidak punya uang, dia ambil dari dewan dimasukkan ke sana. Dia kasih ke masyarakat. Dia bukan penikmat. Sekarang dia jadi korban itu. Dia punya putusan hukum itu aneh. Hukuman pokok 1 tahun, hukuman tambahan 3 tahun. Bayangkan tidak ada yang berjuang kan buat dia. Tidak ada. Hanya kita saja yang masih peduli. Kembali lagi soal pemekaran Papua Barat Tengah. Kalian mau bikin apa? Bintuni tidak terlalu bernafsu, cuma kalian saja ini. Fafak sama Kaimana. Apalagi Kaimana punya bupati, kalau jalan itu sudah bicara. Kaimana itu provinsi Papua Barat Tengah. Waktu dilantik dia di mana? Papua Barat kah? Atau Papua Barat Tengah?
Cobalah, jujur saja ke masyarakat, apa agendanya? Supaya kalian dapat ini kah? Sejarah kah? Sejarah, oh nanti ada orang dari dinasti Ming yang jadi inisiator pemekaran Provinsi Barat Tengah. Ada orang namanya Untung Tamsil, jadi inisiator pemekaran Papua Barat Tengah. Ada orang namanya Freddy T yang jadi inisiator pemekaran Papua Barat Tengah. Itu kan yang kalian kejar. Supaya kelak nanti kau punya saudara, kau punya ini, bisa maju di provinsi baru, di kabupaten baru kah? Seperti itu kah? Kenapa Fafak ngotot kejar ibu kota ibu kota provinsi itu ada di Fafak? Kenapa? Simple, karena banyak skandal. Contoh, Bandara Siboro itu. Bandara Siboro bisa jawab kan? Dulu pertama bilang itu 2022 akan diresmikan oleh Presiden. Terus sudah bisa berjalan tahun 2022. Padahal dia punya PUPR itu, si Eko itu. Tidak tahu ya, itu kerja sudah sampai mana. Siboro itu proyek penuh korupsi. Hoax, laporkan saya. Saya tidak pernah bicara hoax. Saya berharap dilaporkan, supaya bukti ini terbuka ke masyarakat. Cobalah jujur. UT bilang ini, untuk kepentingan masyarakat asli Papua. Oh, kalau kepentingan masyarakat Papua, asli Papua, kau sudah tidak jadi bupati. Kau orang asli kan? Coba masyarakat bayangkan ya. Bayangkan suatu hari, ini orang mati-matian kejar untuk pemekaran Papua Barat Tengah. Bayangkan suatu hari ada dalam sejarah. Bukan orang asli Papua menjadi inisiator. Akhirnya apa? Ini macam sejarah yang berulang-ulang toh. Akhirnya kelak orang tinggal beli marga, mengaku orang asli Papua, maju jadi bupati. Apa urgensinya? Toh itu undang-undang kapanpun juga itu bisa jadi provinsi. Yang sekarang dibutuhkan itu bukan itu. Yang dibutuhkan itu bagaimana masyarakat itu diperhatikan haknya. Ekonomi masyarakat saat ini mati. Kejar provinsi segala macam pemekaran, habis itu macam sekarang kah? Orang Papua hanya dijadikan penonton. Orang Papua asli hanya dipakai dia punya nama untuk tipu-tipu. Orang Papua asli hanya dipinjam namanya, dibikin CV. Nanti proyek yang kerja kalian itu, mafia-mafia itu. Tapi kalau dia pakai anak-anak negeri. Banyak sekarang kejadian. Orang asli Papua hanya disuruh bikin CV. Nanti dia punya perusahaan itu namanya orang asli Papua, tapi yang kerja di belakang itu bukan. Nanti proyek bagi-bagi. Fafak itu ekonomi lagi mati. Ya, ketok palu anggaran saja belum. Ini kalian sibuk rapat sana, rapat sini, anggaran dari mana? Jujur saja, siapa yang support? Cukong mana yang support? Kalian bisa rapat segini, rapat dari sana sini, pindah dari Wondama, Bintuni, Kaimana, kembali ke Fafak. Anggaran besar, uang dari mana? Siapa Cukong yang support? Sedangkan Fafak saja belum ketok palu anggaran. Uang dari mana? Atau uangnya itu sama misteriusnya dengan mobil ini kah? 78 SF. Ini misterius ini. Uang dari mana? Sedangkan laporan keuangan itu masih minus. Cobalah jujur saja ke masyarakat, urgensinya apa? Kalian bicara pemekaran, waktu kalian punya dosa itu, ini khusus Fafak ya, kalian punya dosa itu, pemekaran Kokas, ada bicara kah? Oh bicara waktu kampanye, butuh suara dia bicara. Kita sama-sama tahu 2023 itu tahun politik. Banyak orang di Fafak, di Kaimana yang ingin maju jadi gubernur kah, bupati, di kabupaten baru untuk kejar 2024. Agenda kalian tidak lebih dari supaya punya lahan baru untuk pertarungan politik. Apa sih? Bicara-bicara masyarakat. Kalau bicara masyarakat asli Papua, selama kepemimpinan kalian sudah memperlakukan orang Papua seperti apa? Selain pakai dia punya nama untuk jadi CV, terus proyeknya dikerjakan orang lain. Atau
pakai dia punya marga, sekedar maju pilkada. Seperti itu kan? Kalian cek LHP BPK kalian selama kepemimpinan kalian, banyak pos-pos anggaran itu yang keluar. Kalau kalian tidak bisa, saya bantu kasih lihat masyarakat. LHP BPK selama kepemimpinan kalian itu dana banyak bocor. Terus terang saja, siapa yang sekarang jadi sponsor keuangan untuk rapat kejar ini? Toh ini setelah kalian tidak jadi bupati yang baru orang asli Papua, mereka bisa kok. Karena sudah ada jurisprudensinya. Dan itu nggak dikejar-kejar harus sekarang, kejar jadi provinsi baru. Bintuni, dia tidak pusing. Kenapa? Bintuni tidak mau masuk ke Papua Barat Tengah, mau masuk Papua Barat, dia tidak pusing. Kenapa? Mereka punya perusahaan internasional, punya perusahaan nasional. Mereka jadi kabupaten penghubung dari Papua Barat. Mereka tinggal ke Manokwari, tinggal rute darat. Di tempat kalian tidak ada, kalian harus terbang dengan pesawat. Kenapa sampai ngotot? Kenapa sampai sibuk kampanye? Kayak mana itu Papua Barat Tengah? Kayak mana Papua Barat Tengah? Kalian waktu dilantik itu di gedung apa sih? Ingat ya, nah ini masyarakat ingat ini. Kalau mereka bicara untuk kepentingan masyarakat, nih lihat video ini. Saya dapat surat dari Bupati Kaimana dan Bupati Fak-Fak juga, yang isinya justru menolak untuk bergabung dengan Barat Daya. Makanya ketika tadi Pak PJ sampaikan dari Fak-Fak untuk bergabung, Bupati Fak-Fak hati-hati jangan sampai tanda tangan surat terlalu banyak yang buat Bapak sendiri rumit di dalam. Ya. Harus ada konsistensinya. Saya ada punya dokumennya. Dan dokumen juga saya dapat dari tokoh-tokoh juga yang berpengaruh di sana. Termasuk mantan Bupati Fak-Fak Wahidian Puarada. Saya punya jaringan kuat di sana. Saya dari SMA juga di sana. Jadi saya mengerti, jadi jangan sampai Bapak terbawa oleh keinginan kelompok A, kelompok B. Karena pemekaran ini, Papua ini pertama harus diperhatikan dengan sungguh-sungguh. Karena di dalam Otsus itu disebut satu kesatuan. Nah, itu mereka waktu pemekaran Papua Barat Daya, mereka menolak. Ya. Mereka menolak. Tapi kenapa di bom raya Papua Barat Tengah mereka mendukung dan mereka menjadi inisiator? Karena mereka punya kepentingan buat 2024, itu saja. Kalau bicara fair-fair kita untuk masyarakat asli Papua. Bagus itu bagus. Berarti kalian tahu diri 2024 sudah tidak maju. Biarkan masyarakat asli Papua yang maju. Masa orang Papua tidak ada kan orang-orang tokoh bagus yang untuk bisa maju? Bisa. Hanya kesempatan mereka dicuri. 2024 itu kalau kalian tahu diri, ya. Kalau bicara orang asli Papua, kalian sudah tidak maju. Saya bukan orang asli Papua, saya punya marga Papua. Kau boleh cek, saya punya kepentingan usaha tidak di Papua. Kau cek saja. Punya kepentingan bisnis di tanah Papua, kau cek saja. Kenapa? Saya tidak pernah mau. Kenapa? Saya tahu diri. Tanah Papua itu milik orang asli Papua. Tugasnya hanya menyuarakan apa yang orang Papua rasakan. Itu tugasnya. Menjadi bupati itu perpanjangan tangan pemerintah pusat untuk menyejahterakan orang asli Papua, bukan memakai nama orang asli Papua untuk kepentingan politik, untuk kepentingan uang, bisnis. Cobalah jawab jujur saja ke masyarakat. Siapa yang mendanai? Siapa yang mensponsori? Apa urgensinya pemekaran? Tanpa kalian, ini ada jurisprudensi kok. Setelah kalian tidak menjabat orang-orang asli Papua yang nanti jadi bupati, mereka bisa kok. Ini kan kalian cuma butuh bargaining power untuk maju ke 2024. Karena 2023 kalian sudah selesai.
supaya nama kalian tercatat dalam sejarah. Kita menjadi inisiator. Nah, coba kalian orang-orang Papua asli berpikir. Kelak kalian bisa gak tidak menghilangkan nokta hitam? Kenapa? Orang non asli Papua menjadi inisiator pemekaran. Itu sejarah yang tidak bisa diulangi nanti. Kelak kalian tidak bisa marah ketika ada orang non Papua jadi bupati, jadi daerah. Jadi Otsus Papua itu kelak tidak akan berguna. Sekarang mereka bicara itu dengan alasan apa? Otsus, orang asli Papua. Kelak sejarah begini terjadi. Itu Otsus Papua segala macam itu nggak berlaku. Sekarang mereka bicara adat, bicara budaya segala macam untuk kepentingan itu. Setelah itu jadi ada sejarah baru, kalian tidak bisa keberatan. Toh mereka menjadi inisiator pemekaran provinsi baru. Akhirnya apa? Hutang budi. Video ini sudah kepanjangan. Intinya yang mau saya sampaikan, cobalah masyarakat berpikir. Apakah ada urgensi untuk pemekaran Provinsi Barat Tengah saat ini? Cobalah kalian yang berkoar-koar itu. Pemekaran segala macam. Kalau tidak ada kepentingan, Bintuni tidak akan keluar. Kalau tidak ada kepentingan segala macam, ini tanpa kalian. Setelah kalian tidak jadi bupati, orang lain yang jadi bupati, orang asli Papua jadi bupati, itu bisa kok, karena sudah ada dasar hukum. Bicara terus teranglah ke masyarakat. Sesimpel itu saja. Selamat pagi.